Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Media, kembali lagi di YouTube channel Sri Nurrahmi. Nah, kali ini YouTube channel Sri Nurrahmi akan mengadakan sebuah podcast yaitu berkaitan dengan evolusi media pembelajaran di sekolah dasar. Dengan judul podcastnya yaitu Dari Kapur ke Klik, Evolusi Media Pembelajaran di Sekolah Dasar. Perkenalkan, saya Sri Nurrahmi, merupakan mahasiswi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada podcast kali ini kita akan kedatangan seorang tamu spesial yang sudah berpengalaman mengajar di sekolah dasar, yaitu Ibu Syarah. Assalamualaikum Ibu Syarah. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Bu Syara telah meluangkan waktunya untuk berbagi atau sharing tentang ilmu berkaitan dengan media pembelajaran di sekolah dasar. Sebelumnya, saya memohon kepada Ibu Syara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya penonton kita tahu Ibu Syara ini mengajar di mana dan bagaimana pengalamannya dalam mengajar di sekolah dasar. Silakan Ibu Syara. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syarah Hiliani, biasa dipanggil Syarah. Saya mengajar di SDIT IPHI Payakumbuh. Baik, mungkin ada lagi yang diperkenalkan Ibu Syara? Kemudian saya sekarang menjabat sebagai wali kelas. Alhamdulillah. Nah, Ibu Syara ini merupakan seorang guru yang sangat luar biasa sekali ya dalam mengajar siswanya. Dia sering memotivasi dan juga sering menggunakan berbagai media pembelajaran saat mengajar siswanya. Nah, Ibu Syara ketika mengajar itu kan banyak menggunakan media pembelajarannya berbasis IT atau teknologi. Nah, menurut Ibu Syara sendiri, bagaimana sih gambaran umum tentang penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar Islam terpadu tersebut? Baik Bu Rahmi, menurut saya penggunaan media pembelajaran di SDIT, khususnya di SDIT IPHI ini cukup beragam. Meskipun masih didominasi oleh media konvensional seperti buku cetak, gambar, dan alat peraga konkret. Namun, seiring perkembangan teknologi dan tuntutan kurikulum merdeka, semakin banyak guru di sini yang mulai mengintegrasikan media digital seperti video pembelajaran, aplikasi interaktif, dan presentasi visual berbasis PowerPoint. Di banyak kelas, guru berusaha menyesuaikan media dengan kebutuhan karakteristik peserta didiknya, serta nilai-nilai Islami yang menjadi ciri khas di SDIT. Nah, terima kasih Ibu Syarah. Dalam mengajar tentu banyak media yang Ibu Syarah terapkan ya atau aplikasikan di dalam kelas. Nah, media yang paling sering Ibu pilih dalam mengajar itu media apa? Dan kenapa Ibu sering memilih itu? Baik, secara pribadi, saya sering menggunakan media visual interaktif seperti gambar, video singkat, dan presentasi animatif. Alasannya karena anak-anak usia sekolah dasar cenderung memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Media visual lebih menarik perhatian dan membantu mereka memahami konsep-konsep abstrak seperti akhlak mulia ataupun siklus air dengan lebih konkret dan menyenangkan. Jadi dalam menerapkan media itu kita harus memperhatikan bagaimana sih karakteristik dari siswa kita ya Bu ya. Kalau mereka Ya, sukanya visual, kita menggunakan media yang berbasis visual. Ketika mereka senang dengan audio, kita menyediakan media yang audio. Seperti itu ya Bu ya. ya, Bu Kami. Nah, dalam menerapkan aplikasi berbasis teknologi ini atau media dengan teknologi, tentu Ibu Syarah mengajar juga tidak melupakan metode atau media menggunakan konvensional ya Bu ya. Ya. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana sih perbandingan ketika Ibu mengajarkan penggunaan media berbasis digital dengan media yang berbasis konvensional? Seperti apa itu Bu? Nah, baik. Menurut saya, media digital sudah mulai mendapatkan tempat, terutama di sekolah yang memiliki fasilitas yang cukup baik. Misalnya, penggunaan video YouTube edukatif, platform pembelajaran, Google Classroom saat pandemi. Meskipun begitu, media konvensional masih banyak digunakan karena lebih mudah diakses dan tidak tergantung pada jaringan internet. Penggunaan digital cenderung
meningkatkan di kalangan guru yang lebih mudah dan melek teknologi. Nah, jadi ketika ibu menerapkan media berbasis digital ini, tentu siswa ibu akan merasa senang dan gembira ya Bu ya dalam mengikuti Ya. proses pembelajaran. Nah, itu gimana sih gambarannya yang lebih spesifik terkait dengan respon siswa ibu tersebut ketika ibu menerapkan media digital interaktif dalam proses pembelajarannya? Saya apa namanya itu saat saya menerapkan media digital interaktif, Ya. respon siswa itu sangat positif. Mereka terlihat lebih antusias dan lebih fokus ketika pembelajaran menggunakan animasi, kuis interaktif, ataupun permainan edukatif Islami. Media ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, saat kita belajar kisah Nabi dengan animasi, siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa berdiskusi dan bertanya kepada guru ataupun antar temannya. Baik. Nah, jadi mereka tuh merasa lebih antusias ya, Bu, lebih termotivasi Ya, ketika betul. menggunakan media interaktif yang berbasis teknologi. Nah, namun ketika Ibu mengajarkan media tersebut, menggunakan media itu di proses pembelajaran, tentu ada siswa Ibu yang merasa bosan atau ada mereka yang tidak menyukai, kenapa sih pakai aplikasi, kenapa sih pakai media digital seperti itu ya, Bu ya? Nah, gimana sih itu Bu tantangannya dalam mengaplikasikan media tersebut dalam proses belajarnya? Menurut saya tantangan utama dalam ketersediaan yaitu menurut saya tantangan utamanya adalah ketersediaan perangkat dan jaringan internet yang stabil. Tidak semua kelas memiliki WiFi yang memadai. Selain itu, masih ada sebagian guru yang belum terbiasa dengan penggunaan media digital. Di sisi lain, terlalu banyak menggunakan media teknologi tanpa pengawasan bisa mengalihkan perhatian siswa dari tujuan pembelajaran ataupun siswa itu eh, melenceng sikapnya dari tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Ya, jadi siswa suka belajar menggunakan media interaktif, akan tetapi gurunya masih banyak yang belum bisa membuat Ya, media tersebut sekali. secara interaktif seperti itu ya Bu ya. Nah, Ya, di betul situ juga sekali. Ibu menjelaskan tadi terkait dengan apa namanya pelatihan guru ini masih kurang di sana. Seperti itu ya, Ya, Bu ya. Nah, kurangnya pelatihan guru ini seperti apa ketersediaannya bagi guru tersebut, Bu? sebagian besar guru sudah mendapatkan pelatihan, tetapi belum semua pelatihan itu bersifat praktis dan berkelanjutan. Beberapa beberapa pelatihan masih bersifat teoristis dan tidak langsung aplikatif. Guru di sini sangat membutuhkan pelatihan berbasis praktik seperti penggunaan Canva yang bisa diterapkan dalam pembelajaran tematik keislaman ataupun dalam pembelajaran lainnya. Ya, jadi dalam membuat media interaktif tentu kita memiliki kecakapan atau keterampilan berbasis teknologi seperti itu ya, Bu ya. Ya, betul Nanti sekali. ketika diterapkan media interaktif, ada contohnya seperti aplikasi yang telah Ibu jelaskan tadi, yang Ibu terapkan, itu tentu akan melibatkan peran orang tua atau pengawasan orang tua Ya. dalam proses pembelajarannya. Nah, kira-kira di SDIT tersebut, bagaimana sih Bu keterlibatan orang tua dalam penggunaan media interaktif ini? Apakah mereka mendukung atau mereka menolak adanya media interaktif ini di sekolah SDIT? Eh, Kalau di sini keterlibatan orang tua cukup bervariasi. Ada yang sangat mendukung dengan menyediakan perangkat dan mendampingi anaknya saat belajar daring. Namun, ada juga yang kurang memahami fungsi media digital, sehingga mereka kurang optimal dalam mendukung tugas daring. Kemudian, edukasi kepada orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam pembelajaran digital sangat penting untuk keberhasilan belajar anak-anaknya. Ya, jadi kalau kita lihat penggunaan media interaktif ini yang berbasis teknologi itu mungkin lebih cenderung diterapkan di sekolah dasar di perkotaan ya Bu ya. Karena di Ya, sekolah dasar di pedesaan mungkin mereka terkendala akses internet ataupun ketersediaan dari perangkatnya. Nah, menurut ya. Ibu sendiri bagaimana kesenjangan media tersebut diterapkan antara di sekolah dasar di kota dengan sekolah dasar di desa seperti itu, Bu? Kira-kira Ya, bagaimana pandangan Ibu?
Ah, menurut pandangan saya, kesenjangan itu masih cukup nyata. Sekolah di kota cenderung lebih cepat dalam mengadopsi media sosial karena infrastruktur dan akses internet yang lebih baik dan mendukung. Sebaliknya, sekolah di daerah seringkali mengalami keterbatasan fasilitas, guru yang kurang terlatih, dukungan kebijakan yang belum maksimal. Kemudian penyebab utamanya itu adalah ketimpangan akses teknologi, pelatihan, dan pendanaan. Ya, jadi kita berharap semoga pemerintah lebih memperhatikan sekolah-sekolah dasar yang ada di desa ya Bu ya, agar Ya, mereka bisa betul. mengakses internet, bisa mengikuti pembelajaran sama seperti fasilitas yang diperoleh di sekolah perkotaan ya Bu. Ya, betul. Nah, satu lagi Bu, ketika Ibu menerapkan media pembelajaran ini, itu tentu banyak faktor pendukung agar suksesnya pelaksanaan dari media ini ketika dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu bisa eh, sharing atau berbagi terkait dengan contoh sukses penggunaan media ini dalam proses pembelajaran. Seperti apa, Ibu? Saya pernah menggunakan media video animasi Islami yang menjelaskan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi memahami maknanya dengan baik. Hasilnya, mereka mampu mengaitkan nama-nama Allah dengan perilaku mereka sehari-hari. Aktivitas ini juga meningkatkan keaktifan diskusi dan keingintahuan mereka dalam proses pembelajaran. Berarti eh, terlihat jelas ya Bu, terbukti bahwasanya penggunaan media interaktif ini berbasis teknologi itu sangat membantu bagi siswa dalam proses pembelajaran, di mana ketika materi yang bersifat eh, abstrak itu bisa seakan-akan mereka pahami secara konkret ya Bu ya. Berarti sangat Ya, betul membantu sekali. media ini. Nah, eh, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, itu bagaimana sih Bu cara merancang media tersebut yang lebih ideal agar bisa memenuhi karakteristik atau kebutuhan dari peserta didik dan juga bisa membuat proses pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien. Itu seperti apa rancangannya Ibu? Menurut saya, media ideal untuk siswa di SDIT adalah media digital interaktif berbasis nilai-nilai keislaman yang dapat diakses baik di sekolah maupun di rumah. Bentuknya bisa berupa platform web ataupun aplikasi mobile yang berisikan video pendek, kuis, game, ataupun permainan edukatif Islami lainnya, serta cerita bergambar interaktif. Media ini harus didesain dengan tampilan yang menarik, sederhana, dan memuat konten integratif antara pembelajaran umum, agama, agar sesuai dengan karakteristik siswa di SDIT IPHI yang holistik. Baik, berarti ketika kita merancang sebuah media pembelajaran berbasis teknologi, tentu kita harus memperhatikan karakteristik dari siswanya ya, Bu ya. Ya, itu yang Bagaimana saya. kebutuhan, ya, bagaimana kebutuhan dari siswa kita, bagaimana karakteristik masing-masing siswa kita, nantinya akan dikelompokkan dan kita menyesuaikan untuk pembuatan medianya. Dan tidak kalah penting ketika, apalagi di SDIT ya Bu, namanya IT, Islam Terpadu, tentu kita harus menerapkan atau mengaitkan dengan nilai-nilai keislaman, seperti itu ya Bu ya, Ya, dengan betul nilai sekali. keislaman. Jangan sampai nanti media yang kita rancang itu eh, bagus, namun nilai keislamannya tidak terintegrasi, seperti itu ya Bu ya. Ya, betul sekali, Bu Baik, Rahma. terima kasih atas waktunya Ibu Syarah. Terima kasih atas sharing ilmunya yang sangat luar biasa dalam menerapkan media dalam proses pembelajaran ya. Nah, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, mungkin ada kesan atau pesan buat guru-guru di luar sana agar mereka lebih termotivasi dalam membuat media atau motivasi siswanya dalam belajar. Mungkin seperti itu, Bu. Apa pesan atau kesan yang diberikan kepada guru-guru di Indonesia? Nah, untuk pesan dari saya agar guru-guru tidak apa namanya itu guru-guru tidak hanya berfokus untuk mengajar, tetapi juga belajar. Iya. Bagaimana kita menciptakan media yang interaktif, tapi mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian bagaimana kita menciptakan media digital, tapi dalam penerapannya bisa diawasi oleh orang tua ataupun pihak lainnya. Seperti Baik, itu. terima kasih Bu Syara. Ilmunya sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat bagi kita ya.
Ini merupakan bagian part pertama di podcast dari Kapur ke Klik. Karena di bagian part 2 nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber lainnya terkait dengan bagaimana sih sejarah peralihan atau evaluasi dari media pembelajaran di sekolah dasar ini, mulai dari Kapur sampai ke Klik. Nah, pada bagian part pertama ini kita telah bahas bagaimana penerapan dari media pembelajaran di sebuah sekolah di Sumatera Barat, yaitu di sekolah apa namanya, Bu? SDIT. SDIT PH Payakumbuh. Iya. Terima kasih Bu Syara atas waktunya. Mohon maaf atas kesalahan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di part yang selanjutnya. Terima kasih Bu Syara. Ya, sama-sama Bu Rahmi.